Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali dengan gua di sini Abril di channel Dini Hari tentunya. Gua di sini akan menceritakan cerita horor yang ditulis oleh Nugroho Agung yang berjudul Embek, oleh-oleh dari Banjarnegara. Bentar, ini sebenarnya bacanya gimana ya? Embek atau embek atau embek ya? Maaf ya kalau salah ya. Gua bacanya embek aja gitu ya. Maaf nih kalau salah. Kalian bisa langsung follow Twitternya, atau buat kalian yang pingin baca secara langsung, linknya udah gua taruh di deskripsi kok. Oke? Dan gue ingetin lagi nih sebelum kita mulai, untuk pakai headset kalian biar penghayatan atau imajinasi kalian itu bisa liar banget untuk menggambarkan dari cerita ini. Tanpa langsung berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Tulisan ini didedikasikan untuk para pelestari budaya, warisan leluhur nenek moyang, berdasarkan pengalaman pribadi saat berkunjung ke Kabupaten Banjarnegara. Embek merupakan tarian tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kesenian embek merupakan suatu kesenian tari yang dimainkan dengan menggunakan peralatan berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Pada umumnya, kesenian embek ini biasanya diadakan dalam upacara-upacara tradisional seperti khitanan, bersih desa, atau upacara-upacara nasional untuk menyemarakkan suasana setelah upacara pokok selesai. Masyarakat Banjarnegara berpendapat bahwa embek merupakan tari sakral yang biasanya dikaitkan dengan upacara adat yang bersifat mistik. Jumlah penari embek berjumlah 16 orang atau lebih. Semua penari saat itu adalah laki-laki. Seorang berperan sebagai pawang atau dalang. Terdapat beberapa orang sebagai penabuh gamelan, dan ada sinden yang melantunkan lagu pengiring embek. Jadi satu grup embek bisa beranggotakan kurang lebih 40 orang. Kebetulan sekali malam Jumat lalu di desa istriku sedang diadakan pagelaran tari embek. Tarian dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam ya. Lokasi pementasan berada di dekat dengan rumah istri. Hanya beberapa langkah saja dari rumah. Bunyi gamelan terdengar hingga lantai 2 rumah istri. Saat gamelan mulai ditabuh, kepala mulai terasa berat. Semakin lama semakin berat. Saya sendiri tidak tahu apakah ada hubungannya ini dengan tarian tersebut atau tidak. Saat masih berada di kamar, kepala sangat sakit. Padahal musik yang dimainkan saat itu juga tidak terlalu keras. Justru saya suka dengan alunan gamelan dan sinden yang menjadi pengiring tari embek. Akhirnya, saya memutuskan untuk turun dan melihat tarian tersebut. Hal yang sangat tidak terduga, kepala saya jadi lebih baik. Seluruh keluarga saya melihat, termasuk anak saya yang masih kecil. Agak terkejut karena ada beberapa saudara yang menjadi penari. Awal tarian dibuka dengan tari-tarian yang terkonsep. Ada koreografi, baris penari yang rapi. Tentu saja, para penari mengikuti ritme dari musik gending yang ditabuh. Setelah tari pembuka selesai, tibalah waktu yang ditunggu. Beberapa penari masuk, satu orang tubuhnya dipegangi 3-4 orang. Pawang berdiri di depan sang penari, tangannya diangkat ke atas. Lalu saat digerakkan ke bawah, sang penari yang dipegang tadi mendadak meronta dan tubuhnya kejang. Penari itu berusaha lepas dari genggaman orang yang memegangnya. Lambat laun tubuh sang penari mulai tenang. Namun sosok yang ada di dalam penari tersebut bukanlah sukma aslinya, melainkan sosok roh yang menyerupai hewan. Penari tersebut sudah mendem.
istilah yang sering digunakan orang desa untuk penari yang tubuhnya sudah kerasukan roh penjaga desa. Satu persatu penari dirasuki roh. Sang pawang memegang pecut yang digunakan untuk mengontrol tingkah pola penari yang dirasuki. Menariknya lagi, para penari yang mendem sangat lihai dalam mengikuti alunan musik gending yang dimainkan. Gerakannya acak, tapi selalu sesuai dengan ritme musik. Tidak ada baris yang rapi, namun gerakan tari antar pemain hampir sama. Wajah para penari seakan ikut berubah. Ekspresi yang ditunjukkan seperti menggambarkan sosok yang merasuki para penari. Ada yang dirasuki monyet, burung, dan hewan buas seperti harimau. Ada pula yang dirasuki sosok perempuan dan anak kecil. Roh yang berkumpul di tempat tersebut sangat banyak, bermacam-macam bentuk. Hal ini yang mungkin membuat kepala saya jadi berat. Energi yang dipanggil dan datang sangat banyak sekali. Yang membuat saya aneh, saat saya masuk ke dalam rumah, saat ingin buang air dan minum, kepala saya benar-benar sangat sakit. Rasanya berat sekali. Tapi jika saya datang kembali ke tempat pagelaran tari embek, kepala saya lebih ringan. Walau masih sedikit terasa pusing, tapi itu lebih baik dibandingkan jika saya berada di dalam rumah. Mereka seakan meminta untuk disaksikan. Mereka ingin dilihat aksi dan keberadaannya. Saya kembali duduk di bangku yang saya bawa dari rumah. Rokok saya nyalakan dan saya melanjutkan kembali menyaksikan tari embek tersebut. Beberapa orang datang membawa makanan. Terlihat di sebuah meja dekat penari ada beberapa makanan dan minuman. Kopi hitam, air buah asem, kelapa muda, sate, daun pepaya, daun pohon beringin, dan ada beberapa makanan lain. Beberapa pemain yang mulai kelelahan mendatangi meja yang berisi makanan dan minuman tersebut. Ada yang meminta kopi, ada yang memakan daun pepaya, ada yang memakan sate yang sudah disediakan, ada yang menggigit kelapa dan meminum airnya. Setelah mereka makan dan minum, mereka kembali lagi menari dengan semangat. Satu hal yang saya perhatikan dari awal, wajah mereka semua menatap ke atas. Pandangan mereka fokus melihat atas. Penari dibuat mendem secara bergiliran, tidak dibuat mendem sekaligus. Ada beberapa sesi. Saat itu sesi pertama diisi oleh penari yang dirasuki oleh roh berwujud burung besar. Penari menggunakan kostum dan topeng burung, bergerak dan menari layaknya burung. Mata saya seperti benar-benar melihat burung besar, bukan manusia yang memakai kostum. Pecut yang dibunyikan sebanyak 3 kali menandakan sesi pertama selesai. Tubuh sang penari langsung jatuh lemas. Tubuhnya dibopong, dipindahkan ke rumah yang dijadikan tempat untuk menyadarkan penari yang mendem. Dilanjutkan dengan sesi kedua. Para penari laki-laki muncul dengan sosok penari wanita yang merasuki mereka. Para penari laki-laki gerakannya sangat anggun. Istri yang ada di sebelah saya menjelaskan kalau saat ini penari sedang dirasuki oleh roh penari ronggeng. Gerakan mereka gemulai. Beberapa penari juga ada yang dirasuki oleh roh anak kecil yang kerjaannya hanya bermain dan berkejar-kejaran, menambah riuh suasana saat itu. Beberapa dari mereka menampilkan tingkah konyol yang mengundang gelak tawa, seperti rebutan makanan dan minuman, menangis layaknya anak kecil. Posisi saya melihat menari lumayan cukup dekat. Saya bisa mendengar apa yang sedang dibicarakan para penari. Saat kerasukan ronggeng dan anak kecil, suara mereka juga berubah. Suara mereka menjadi seperti wanita dan anak kecil. Sesi ketiga penari yang mendem sekarang memerankan pasukan yang sedang berkuda. Ada 4 penari yang masuk ke tengah pagelaran. 4 kuda yang tersebut dari anyaman bambu disiapkan, satu demi satu penari dibuat kerasukan. Tapi yang menjadi menarik dari 4 penari tersebut, tidak semuanya bisa menggunakan kuda anyaman yang disediakan. Seperti ada energi yang saling bertolak. Namun jika roh yang masuk sang penari itu tepat, secara langsung kuda tersebut bisa digunakan. Penari berjoget mengikuti irama gending dan sinden. Sesi keempat dan juga sesi penutup akhirnya tiba.
Pawang menyiapkan sebuah kostum barongan yang berbentuk harimau lengkap dengan topeng dan kainya. Formatnya mirip dengan kostum barongsai. Dua penari maju ke tengah. Sang pawang membuatnya mendem. Mereka langsung memakai kostum itu. Satu orang menjadi kepala yang bertugas menggerakkan topeng, yang satunya menjadi tubuh bagian belakang. Mata saya saat itu seperti sedang menyaksikan harimau yang menari mengikuti gending yang ditabuh, berputar, melompat, membuka dan menutup mulut. Harimau itu seakan nyata. Gerakannya sangat luas dan lincah. Waktu terus berjalan. Tak terasa saat itu jam menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Atau jam 2 dini hari ya. Para penari langsung disadarkan dari mendem. Musik semakin lambat dan akhirnya berhenti. Pagelaran malam itu selesai dan sakit kepala saya lambat laun menghilang. Aneh rasanya dengan efek yang ditimbulkan. Keesokan harinya saya bertemu Rio, adik sepupu istri saya. Dia adalah orang yang menjadi salah satu penari embek semalam. Saya menanyakan soal kejadian yang saya alami. Dari situ saya jadi penasaran dan muncul pertanyaan soal tari embek. Dari obrolan itu, saya jadi tahu bahwa ada syarat dan lelaki yang harus dilalui oleh para penari embek. Satu hal yang semakin menarik, Rio bercerita juga soal mendem mayit yang pernah terjadi saat proses tari embek dilakukan. Saya sengaja menanyakan hal yang terjadi tadi malam kepada Rio. Jawaban yang diberikan Rio kemungkinan terkait tentang apa yang saya punya, yang dimana sampai sekarang saya masih mencari tahu itu. Jenengan berarti bisa merasakan energi makhluk halus ya mas? Itu yang Rio sampaikan pada saya. Dari jawaban itu saya bertanya sebanyak apa roh yang diundang saat tarian embek digelar. Rio menjawab, pawang memanggil yang kiranya mau dipanggil. Tapi yang jelas itu semua adalah roh yang sudah bisa dikontrol. Yang sering terjadi dari tahun ke tahun, roh yang dipanggil wujudnya hampir sama. Roh yang merasuki penari di desa istri saya itu jenisnya ya kayak gitu aja. Informasi selanjutnya Rio menjelaskan bahwasanya itu semua hanya roh jelmaan. Jadi ada roh yang menjelma menjadi harimau, burung, ronggeng, semua berdasarkan sugesti yang telah lama menempel di pikiran masyarakat desa. Sugesti pikiran itu berkembang dari cerita dan mitos. Lalu selanjutnya, mereka menjelma menjadi apa yang dipikirkan oleh warga desa. Syarat untuk menjadi penari embek tidaklah sulit, juga tidak mudah, tergantung niat dan kemampuan juga. Yang utama, calon penari harus berusia 15 tahun ke atas. Sebelum usia 15 tahun tidak akan diterima menjadi calon penari embek. Selanjutnya calon penari embek akan menjalani beberapa lelaku. Calon penari harus berpuasa terlebih dahulu selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu, calon penari akan mandi air yang berasal dari 7 sendang mata air. Teknisnya bisa dilakukan dengan membawa air yang berasal dari 7 sendang mata air tersebut ke desa, dan para calon penari mandi dengan air yang dibawa tadi. Akan lebih baik lagi jika calon penari mandi di tempatnya langsung. Jadi calon penari berkunjung dari sendang satu ke sendang yang lain sampai 7 kali mandi. Setelah proses itu dilakukan, penari yang lulus akan bertemu dengan endangnya. Endang dalam hal lain adalah sosok roh yang nantinya akan merasuki tubuh sang penari atau bisa juga disebut dengan roh pasangan sang penari saat pertunjukan nanti. Roh-roh tersebut akan datang pada malam hari melalui mimpi. Kebanyakan isi mimpinya adalah penari akan didatangi oleh sosok yang nantinya akan masuk pada tubuh mereka. Sosok roh tersebut ada yang hanya menampakkan dirinya, diam menatap penari. Ada juga yang mengatakan pada calon penari untuk tidak takut akan kehadiran sosok yang dilihat oleh sang penari. Setelah proses itu, penari sudah siap untuk ikut dalam pagelaran tari embek. Dalam hal ini sekali lagi saya katakan, roh yang nantinya masuk sosoknya dari tahun ke tahun selalu sama. Kalau di desa istri saya, sosoknya pasukan berkuda, penari ronggeng, anak kecil,
perempuan tua atau sering disebut warga sekitar dengan wewe, burung besar, dan harimau besar. Keadaan saat penari mengalami mendem itu seperti peristiwa tindihan. Para penari dibuat setengah sadar. Penari mendengar suara musik, mendengar suara riuh penonton, tapi penari tidak bisa melakukan apa-apa. Saat sudah sadar penuh dari mendem, sang penari lupa tentang kejadian semalam. Resiko yang paling mengerikan pada tari embek adalah saat penari ternyata mengalami mendem mayit. Sebuah proses kesurupan yang mengakibatkan roh sang penari malah ikut terbawa ke alam gaib oleh sosok yang merasukinya. Sosok ini sering digambarkan dengan pocong. Rio bercerita pernah ada kejadian di mana penari embek mengalami mendem mayit. Kejadian itu terjadi bukan di desa, tapi terjadi di desa lain yang jaraknya jauh dari desa istri saya. Penari itu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nyawanya terbawa oleh roh yang merasukinya. Saya rasa oleh-oleh dari penjara negara saya cukupkan sampai di sini. Perlu banyak pertanyaan dan perlu banyak diskusi dengan tokoh masyarakat setempat, apalagi terkait dengan mendem mayit. Banyak sekali pertanyaan yang mengganjal di kepala saya, namun saya harus menahannya dulu. Sampai ketemu waktu yang pas untuk disampaikan. Tari embek memberikan saya pengalaman baru. Saya suka dengan ritme musik gending yang semakin cepat, terlebih lagi dengan bunyi kendangannya seperti memberikan rasa hangat, membuat penonton lupa bahwa malam semakin larut. Udara gunung juga semakin dingin. Pementasan malam hari memberikan daya lain pada pentas tari embek di desa istri saya. Hal-hal magic yang terjadi tidak semuanya dialami oleh para penonton. Para warga yang menonton menikmatinya dengan sukacita. Setelah 2 tahun kasus pandemi COVID-19 yang tinggi, tarian itu bisa digelar kembali, menjadi hiburan gratis untuk warga desa. Terkait itu semua, saya sangat memberikan apresiasi kepada para pemuda di desa yang masih terus mau melestarikan kebudayaan nenek moyang. Mereka tidak dibayar, mereka melakukannya dengan tujuan pelestarian budaya nenek moyang. Embek bisa menjadi potensi penarik pariwisata, memang perlu kerjasama dan dukungan dari banyak pihak. Sekian cerita oleh-oleh dari Banjarnegara. Rahayu untuk semua, tetap lestarikan warisan nenek moyang. Ya, itulah cerita dari Mas Nugroho Agung ya, yang berjudul Embek, oleh-oleh dari Banjarnegara. Gimana nih pendapat kalian tentang cerita ini nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kalian yang suka ceritanya, jangan malu-malulah untuk klik like-nya gitu ya, dan share ke teman-teman kalian agar gua di sini tuh selalu semangat untuk menceritakan cerita-cerita horor yang lainnya gitu. Oke, buat kalian yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari channel Dini Hari. Gua April di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.